Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama belajar lagi. Saya mengajak diri saya sendiri, saya mengajak teman-teman, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lagi-lagi sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang akan kita lakukan setiap saat mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa masuk ke surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di hadis keempat pada kitab Arba'in Nawawi dijelaskan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Fallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan adanya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama menetapkan rizkinya, yang kedua menetapkan ajalnya, yang ketiga menetapkan amalnya, dan yang terakhir adalah kecelakaan dan bahagianya. Demi Allah dan tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara keduanya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara keduanya tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dan melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Dari hadis tersebut, kalimat sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya, maksudnya adalah air mani yang memancar ke dalam rahim, lalu Allah mempertemukan dalam rahim tersebut selama 40 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menafsirkan kalimat di atas dengan menyatakan nutfah yang memancar ke dalam rahim. Bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya. Kemudian tinggal selama 40 hari. lalu berubah menjadi darah
yang tinggal di dalam rahim. Itulah yang dimaksud dengan Allah mengumpulkannya. Setelah 40 hari, nutfah menjadi alaqah atau segumpal darah. Kalimat kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Maksudnya adalah malaikat yang mengurus rahim kalimat. Sesungguhnya ada seseorang di antara kamu melakukan amalan ahli surga. Secara tersurat menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan amalan yang benar, dan amal itu mendekatkan pelakunya ke surga sehingga dia hampir dapat masuk ke surga kurang 1 hasta. Namun ternyata terhalang untuk memasukinya karena takdir yang telah ditetapkan bagi dirinya dan akhir masa hayatnya dengan melakukan perbuatan ahli neraka. Dengan demikian perhitungan semua amal baik itu tergantung pada apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi bila ternyata pada akhirnya tertutup dengan amal buruk, maka seperti yang dikatakan pada sebuah hadis, segala amal perbuatan itu perhitungannya tergantung pada amal terakhirnya. Maksudnya adalah menurut kami hanya menyangkut orang-orang tertentu dan keadaan tertentu. Adapun hadis yang tersebut oleh Imam Muslim dalam kitab iman dari kitab Sahihnya bahwa Rasulullah berkata, seseorang melakukan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia ahli neraka, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan pujian atau popularitas. Yang perlu diperhatikan adalah niat pelakunya, bukan perbuatan lahiriahnya. Orang yang selamat dari riya semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Kalimat maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada seseorang di antara kamu melakukan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia pun masuk neraka. Maksudnya adalah hal semacam ini bisa saja terjadi namun sangat jarang dan bukan merupakan hal yang umum, karena kemurahan, keluasaan dan rahmat Allah kepada manusia. Yang banyak terjadi manusia yang tidak baik berubah menjadi baik dan jarang orang baik menjadi tidak baik. Firman Allah, rahmatku mendahului kemurkaanku, menunjukkan adanya kepastian takdir sebagaimana pendirian Ahlus Sunnah bahwa segala kejadian berlangsung dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Dalam hal keburukan dan kebaikan, juga dalam hal bermanfaat dan berbahaya. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya, dan dia tidak diminta tanggung jawab atas segala tindakannya, tetapi mereka akan dimintai tanggung jawab, menyatakan bahwa kekuasaan Allah tidak tertandingi dan dia melakukan apa saja yang dikehendaki dengan kekuasaannya itu. Imam Sam'ani berkata, cara untuk dapat memahami pengertian semacam ini adalah dengan menggabungkan apa yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dengan kias dan akal. Barang siapa yang menyimpang dari cara ini dalam memahami pengertian di atas, maka dia akan sesat dan berada dalam kebingungan. Dia tidak akan memperoleh kepuasan hati dan ketentraman. Hal ini karena takdir merupakan salah satu rahasia Allah yang tertutup untuk diketahui oleh manusia dengan akal ataupun pengetahuannya. Kita wajib mengikuti apa saja yang telah dijelaskan kepada kita tanpa boleh mempersoalkannya. Allah telah menutup makhluk dari kemampuan mengetahui takdir. Karena itu para malaikat dan para nabi sekalipun tidak ada yang mengetahuinya. Ada pendapat yang mengatakan rahasia takdir akan diketahui oleh makhluk ketika mereka menjadi penghuni surga, tetapi sebelumnya tidak dapat diketahui. Beberapa hadis telah menetapkan larangan kepada seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu amal dengan alasan telah ditetapkan takdirnya. Bahkan semua amal dan perintah yang tersebut dalam syariat harus dikerjakan. Setiap orang akan diberi jalan yang mudah menuju kepada takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya.
Orang yang ditakdirkan masuk golongan yang beruntung, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan yang beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan masuk golongan orang-orang yang celaka, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan orang-orang yang celaka. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya maka kami akan memudahkan dia untuk memperoleh keberuntungan. Quran surat Al-Lail ayat 7. Kemudian kami akan memudahkan dia untuk memperoleh kesusahan. Quran surat Al-Lail 10. Para ulama berkata Quran, lembaran dan penanya semuanya wajib diimani begitu saja tanpa mempersoalkan corak sifat dari benda-benda tersebut, karena hanya Allah yang mengetahui. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya manusia tidak sedikit pun mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 255. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis tersebut? Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Jadi sebelum manusia lahir di bumi, ketetapannya sudah ditetapkan oleh Allah, takdir-takdirnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatanlah yang merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Jadi amal perbuatan manusia inilah yang nantinya bisa menolong kita masuk surga atau masuk neraka, tergantung dari amal perbuatannya. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya, maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhirnya yang baik atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Amal perbuatan yang terakhir itulah penentu orang ini nantinya akan masuk surga atau akan masuk neraka. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu mohon agar Allah selalu memberikan keteguhan dan kebaikan kepada kita, agar kita nanti menemukan akhir dengan husnul khotimah. Kemudian disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Yang berikutnya, tenang dalam masalah rizki dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya. Masalah rezeki semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak perlu kita mengejar-ngejarnya terlaluan, terlalu berlebihan, dan akhirnya itu bisa mengalahkan ketakwaan kita, kegiatan-kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya untuk mencari rezeki sewajarnya saja, sehingga cukup untuk dibuat makan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sudah cukup. Yang berikutnya, kehidupan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah mencapai umurnya. Jadi kematian itu sudah ditentukan, termasuk kehidupan, kematian, rizki, celaka, bahagia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang menjelaskan tentang takdir manusia. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita terima hari ini adalah semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia
hanya bisa memohon, berdoa yang terbaik agar apa yang kita terima bisa menjadi salah satu ibadah, agar apa yang kita lakukan juga bisa menjadi salah satu perbuatan ibadah yang nantinya bisa mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian tersebut bisa membawa manfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan pada umumnya untuk saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.